Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Zaki di sini. Kita sekarang lagi di Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Brebes. Tepatnya di ruang komputer. Saya akan coba baca novela yang kemarin saya tulis ketika bulan Ramadan. Novelanya berjudul Kitab Ingatan, dan yang akan saya baca adalah bab 1. Jadi nanti ada bab 2, bab 3, dan seterusnya. Oke, bab 1 ini berjudul Arsip Manusia. Pada tahun 2099, manusia tidak lagi takut lupa. Mereka takut dihapus. Beberapa dekade sebelumnya, kehidupan manusia tidak lagi sepenuhnya lenyap bersama kematian. Setiap pengalaman yang besar maupun yang nyaris tidak berarti direkam oleh jaringan saraf buatan yang tertanam dalam tubuh manusia. Penglihatan, suara, sentuhan, bahkan getaran perasaan yang paling samar, semuanya dikirimkan ke sebuah sistem raksasa yang dikenal dengan arsip ingatan manusia. Arsip itu tidak memiliki bentuk yang dapat dilihat oleh mata biasa. Ia tidak berdiri seperti gedung, tidak pula berbentuk perpustakaan dengan rak-rak tinggi. Namun manusia tahu ia ada, tersembunyi di pusat-pusat komputasi yang tersebar di berbagai penjuru bumi. Mesin-mesin di sana bekerja tanpa tidur, memelihara miliaran kehidupan yang pernah berlangsung. Di dalam sistem itu, kehidupan manusia tidak tersimpan sebagai cerita yang utuh. Ia terpecah menjadi simpul-simpul memori yang saling terhubung. Satu kenangan tentang rumah masa kecil berkait dengan bau tanah setelah hujan, dengan suara ibu yang memanggil dari dapur, dengan rasa takut ketika malam pertama datang tanpa cahaya. Setiap pengalaman adalah simpul kecil dalam jaringan yang luas. Setiap simpul adalah jejak bahwa seseorang pernah hidup. Ketika seseorang meninggal, tubuhnya berhenti bekerja, nafasnya terhenti, jantungnya diam, dan namanya perlahan memudar dari ingatan orang-orang di sekitarnya. Namun memorinya tetap tinggal di dalam arsip. Pada mulanya manusia memandang arsip itu sebagai sebuah keajaiban. Ia disebut sebagai cara menjaga warisan pengalaman umat manusia. Para sejarawan melihatnya sebagai pintu menuju masa lalu yang tidak lagi kabur. Para ilmuwan mempelajari emosi manusia dengan cara yang sebelumnya mustahil. Seolah-olah tidak ada kehidupan yang benar-benar hilang. Namun, waktu memiliki cara tersendiri untuk memperumit segala hal. Setiap hari manusia lahir, setiap hari pula pengalaman baru tercatat. Miliaran kehidupan yang telah berakhir tetap berada di dalam arsip. Sementara jutaan kehidupan baru terus ditambahkan. Jaringan memori manusia membesar tanpa henti, seperti langit malam yang terus dipenuhi bintang. Semakin luas arsip itu, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menjaganya tetap hidup. Server harus terus bernafas, data harus dijaga agar tidak rusak. Hubungan antar memori harus dipelihara agar tidak terputus. Energi menjadi mahal. Akhirnya, manusia mengambil keputusan yang terdengar rasional, meskipun diam-diam menyisakan kegelisahan. Tidak semua memori harus disimpan selamanya. Memori yang memiliki nilai sejarah akan dipertahankan. Memori yang berguna bagi ilmu pengetahuan akan dijaga. Memori yang berpengaruh bagi banyak kehidupan akan dirawat. Sisanya akan dihapus pelan-pelan, satu demi satu, seperti halaman buku yang diputuskan tidak lagi layak untuk disimpan. Untuk melaksanakan kebijakan itu, dibentuklah sebuah divisi kecil dalam sistem arsip. Namanya sederhana, hampir terdengar administratif. Divisi itu bernama Unit Kurasi Memori. Di sanalah Raka bekerja. Ruang kerjanya sunyi dan hampir tanpa jendela. Cahaya yang paling sering ia lihat bukanlah berasal dari cahaya matahari,
melainkan dari pendar layar besar yang berdiri di hadapannya. Di layar itu, memori manusia tampil seperti peta bercahaya, jaringan simpul-simpul halus yang berdenyut pelan. Setiap jaringan adalah kehidupan manusia. Setiap kehidupan menunggu keputusan. Raka telah bekerja di sana selama 7 tahun. Pada awalnya, ia sering merasa aneh ketika membuka paket memori seseorang yang telah lama mati. Ada perasaan seperti memasuki rumah orang lain tanpa diundang. Namun perasaan itu lama-lama memudar. Rutinitas memiliki kemampuan untuk menumpulkan banyak hal. Sekarang bagi Raka, memori hanyalah berkas yang perlu diperiksa. Ia membuka paket memori pertama hari itu. Sistem menampilkan identitas dasar pemilik memori, nama, tahun kelahiran, tahun kematian, serta skor relevansi yang dihitung oleh algoritma arsip. Sebagian memori yang sampai ke mejanya memiliki skor rendah. Artinya, kehidupan itu tidak meninggalkan jejak yang dianggap penting bagi sejarah manusia. Raka membuka beberapa fragmen awal. Seseorang berdiri di halte bis, berbicara ringan dengan temannya. Seseorang berjalan pulang dari toko kecil di sudut jalan. Tidak ada peristiwa yang menonjol. Ia menekan perintah penghapusan. Di layar, jaringan memori itu mulai redup. Simpul-simpul cahaya yang sebelumnya berkilau perlahan padam, satu demi satu, hingga akhirnya lenyap sama sekali. Begitulah kehidupan berakhir untuk kedua kalinya. Raka membuka paket berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Hari itu berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Ia membuka memori, memeriksanya sebentar, lalu menghapusnya. Kadang ia melihat potongan kehidupan yang terasa sangat hangat. Seorang anak yang tertawa, seorang lelaki tua yang menggenggam tangan istrinya di rumah sakit. Namun semua itu tidak mengubah keputusannya. Sistem tidak menilai perasaan, sistem menilai kegunaan. Menjelang tengah hari, sebuah paket memori baru muncul di antrian pekerjaannya. Label yang tertera sama dengan banyak paket lain. Relevansi rendah, artinya hampir pasti akan dihapus. Struktur memori muncul di layar seperti jaringan cahaya kecil yang sederhana. Tidak ada simpul besar yang menandakan peristiwa penting. Tidak ada hubungan dengan memori publik yang bernilai sejarah. Ia memeriksa beberapa fragmen pertama. Hanya pengalaman biasa. Tidak ada alasan untuk menyimpannya. Raka menggerakkan kursor ke tombol penghapusan. Jarinya menekan perintah itu dengan gerakan yang hampir otomatis. Biasanya, setelah itu jaringan memori akan memudar dalam beberapa detik. Namun, kali ini sesuatu yang berbeda terjadi. Jaringan itu tidak meredup. Sebaliknya, salah satu simpul tiba-tiba menyala dengan terang, seperti bintang kecil yang menolak padam. Raka mengerutkan kening. Layar di depannya berubah. Peta memori yang semula statis perlahan terbuka menjadi sebuah fragmen pengalaman. Ia melihat sebuah rumah kecil di bawah cahaya sore. Tangga kayu di depan pintu tampak tua, seolah telah diinjak ribuan langkah selama bertahun-tahun. Di anak tangga paling bawah duduk seorang anak. Kedua kakinya menggantung, bergoyang pelan. Anak itu memandang jalan di depan rumah, seolah sedang menunggu seseorang yang belum datang. Tidak ada peristiwa besar, tidak ada percakapan, hanya seorang anak yang duduk diam dalam cahaya senja. Raka hendak menutup fragmen itu, namun sebelum ia sempat melakukannya, sebuah kalimat muncul di layar. Singkat, hampir seperti bisikan. Kalimat itu berbunyi, "Tolong jangan hapus aku." Oke, jadi itu akhir dari bab pertama. Kita ketemu lagi di bab kedua. Bye.